Bang, kami sini juga rencananya ada 2 orang pemilik apartemen yang akan diperiksa, Bang. Mungkin abang sendiri akan hadir atau seperti apa, mendampingi atau gimana, Bang? Kalau itu saya belum mendapatkan informasi, nanti pasti akan menjadi kewajiban saya untuk selalu membackup, dalam artian juga mendampingi semua saksi supaya saksi-saksi itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya seperti itu. Bang, menurut kacamata hukum, artinya hasil visum itu telah terjadi pembuktian ya, Bang? Visum itu bagian dari bukti. Ya, artinya dengan hasil yang itu? Visum bagian dari bukti. Ya, bukti itu terdiri dari saksi, terdiri dari bukti tertulis. Salah satunya adalah visum, salah satunya adalah pendapat ahli. Paham? Oke, jangan dipelintir lagi kalimatnya. Jangan ditanyakan, menyuruh saya menjustifikasi sebuah peristiwa. Jangan. Bang, pisau itu langsung kelihatan hasilnya, Bang, atau Nah, itu prosesnya? pertanyaan paling bagus, tempatnya yang salah ditanyakan. Tanya kepada humas. Bang, Pertanyaannya bagus, tapi tempatnya salah karena ditanyakan kepada saya. Enggak, artinya hasil visum itu telah membuktikan dengan undang-undang pasal yang disangkakan. Visum adalah bagian dari alat bukti, ya. Peristiwa pidana harus dibuktikan dengan alat bukti. Alat buktinya terdiri dari saksi, bukti tertulis, ada visum, ada ahli. Paham? Bang, kabarnya Nikita sama Laura udah akur, Bang. Pemahaman akur, ibu anak ibu pasti akan baik-baikan saja. Jadi jangan terus dijadikan sebuah pembatas bahwa seorang ibu itu berantem atau marah-marah sama anak, bahwa tidak mungkin. Ibu, sekali lagi saya katakan, ibu pasti akan melindungi anaknya. Anak berkewajiban menjaga ibunya. Seperti itu. Tapi udah komunikasi artinya ya, Bang. Komunikasi. Bang, dengan hasil visum yang tadi Abang sebutkan, apakah nanti ada pasal baru? Pasal baru penyidik. Tugas saya nanti lapor baru. Nah, itu tanyakan. Ya, kalau lapor baru mungkin akan melakukan laporan baru setelah proses ini berjalan. Tambahan pasal tanya ke penyidik. Jadi beda fungsi. Berarti memang sudah ada obrolan sama Nikita ya, Bang, untuk merencanakan pasal baru? Tidak ada pasal baru. Kami tidak mempunyai hak untuk menambah pasal. Pasal itu pasti ada rujukannya. Rujukannya itu dari penyidik dan rujukannya itu dari jaksa. Dalam tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tindak pidana khusus seperti ini kan, undang-undang tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesehatan, itu menjadi hak penuh dari penyidik bagaimana dia mencari dan menemukan sebuah adanya peristiwa pidana. Apakah laporan baru tersebut nanti dengan adanya laporan dugaan bahwa Pak Del melakukan pembunuhan berencana terkait dengan adanya dugaan aborsi, Bang? Ya, pertanyaannya kan sudah ada dalam laporan. Dalam laporannya itu, sebagaimana yang dikatakan sama Humas, coba ditanya lagi dengan Humas. Nikita Mirzani itu melaporkan adanya dugaan tindak pidana apa? Nah, yang jelas saya sampaikan, Nikita Mirzani melaporkan dugaan tindak pidana adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur. Seperti itu. Tapi yakin, Bang, untuk hari Jumat ini Fadil akan menjadi tersangka atau gimana, Bang? Penyidik tanya ke Humas proses. Kalau proses haknya kepolisian, haknya penyidik yang bisa menjawab. Saya menyampaikan adanya fakta-fakta hukum dan proses hukum, itu kewajiban saya menyampaikannya. Landasannya seperti apa sih, Bang? Kenapa? Landasannya untuk proses ini. Landasannya KUHP. Bang, Ya. untuk sampai untuk kedepannya Laura sendiri masih terus di rumah aman atau akan kembali, Bang, ke rumah? Itu nanti dalam proses bagaimana yang terbaik untuk anak ini, karena di dalam undang-undang perlindungan anak itu semua itu harus fokus kepada bagaimana memberikan perlindungan kepada anak yang belum dewasa. Jadi semua adalah kepentingan anak yang harus dikedepankan. Bang, mempertegas, Bang, berarti sudah ada pembicaraan sama Niki untuk nanti membuat laporan baru ya, Bang, ya? Nggak perlu dibahas, tiba-tiba datang buat laporan kalau saya. Jadi saya tidak pernah bercerita kapan mau lapor, tiba-tiba membuat laporan.
Bang, bagaimana jika nanti Fadel untuk membebaskan dirinya dari jeratan pasal berlapis dengan dalih suka sama suka nih, Bang? Kenapa? Dengan dalil Bagaimana suka sama suka. Fadel nanti jika ingin berupaya bebas dari jeratan pasal berlapis dengan upaya atas dasar suka sama suka nih, Bang? Kalau tidur, bangun tidur itu cuci muka dulu, biar pertanaannya juga bagus, dan mimpinya juga mimpi yang benar. Ini kejahatan, titik. Tidak ada persoalan lain dalam perkara ini selain adanya sebuah kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ya, tidak ada sesuatu yang lain. Apapun yang diperbuat oleh seseorang terhadap anak di bawah umur terkait dengan pasal tersebut adalah kejahatan. Ya, titik. Tidak ada yang lain. Makanya kalau mereka selalu ingin mimpi, bangun tidur yang benar supaya mimpinya bagus. Cuci muka yang benar supaya bisa menyampaikan mimpi itu dengan cara yang benar. Ingat, ini kejahatan. Ini tindak pidana kejahatan. Seorang yang melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ancamannya 15 tahun. Tidak ada lagi yang bisa dibahas. Tidak ada lagi persoalan lain di sini. Jadi jangan terlalu membawa seolah-olah ini tidak ada percintaan. Ini kalau saya buka lebih, mungkin Anda semua di sini akan kaget bagaimana perlakuan seseorang terhadap seorang anak di bawah umur. Tapi itu haknya humas yang akan menyampaikan. Saya tahu semua. Makanya Nikita meradang, Nikita marah-marah karena Nikita tahu apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang dia cintainya. Artinya ada kekerasan ya Bang ya? Dalam hal ini. Seperti itu kah? Ke penyidik. Saya kan sudah nyampaikan, berdasarkan bukti yang ada, berdasarkan bukti tertulis, berdasarkan visum, itu adalah bagian dari proses pembuktian adanya dugaan tindak pidana kejahatan. Ingat, bagaimana prosesnya, saya tidak boleh mendahului penyidik. Nanti saya dianggap penyidiknya nanti. Soal CCTV yang sempat viral Bang, yang sempat katanya Laura sempat mau dicambuk begini. Kenapa? Diapain? Sempat ada CCTV kekerasan yang dilakukan oleh Fadel. Kan sempat tuh viral juga tuh CCTV-nya. Saya minta. Terima kasih banyak kalau ada CCTV-nya. Tapi kalau Anda berbicara tidak menyerahkan bukti kepada saya disuruh menghayal nanti. Jadi mana buktinya? Ayo, saya terima kasih, nanti saya serahkan kepada penyidik. Tapi kalau Anda hanya menyatakan begini, kamu suruh saya cari arah bukti lagi. Enggak. Buktinya mana, saya akan bahas. Bang, kita ada jenguk ke pemakaman nggak sih? Itu saya nggak nanya ya, tapi dia berkomunikasi kok. Ya teknis, kan nggak mungkin dia harus menengok anaknya, harus tanya saya kan enggak. Itu jadi gini, hak sepenuhnya hal-hal yang di luar hukum itu menjadi hak sepenuhnya Niki. Misalnya dia mau besuk, dia berkomunikasi, itu ya itu haknya Nikita. Nggak mungkin saya juga, dia nanya, nggak. Tapi kalau misalnya tiba-tiba temenin, ya mungkin saya temenin. Tapi kalau dia berkomunikasi dengan anaknya, teknis berkomunikasi dan sebagainya, itu menjadi haknya Nikita Mirzani. Bang, Anda ingin tahu, tanyakan ke penyidik. Apa yang terjadi? Anda semuanya akan kaget. Bang, soal